aku sampai nggak kepikiran gitu kalau misalnya mereka tuh punya mimpi-mimpinya tuh keren-keren banget. Ya ampun. Oke. Jadi masa sekolah itu masa yang menyenangkan ya. Banyak hal yang terjadi dan kadang-kadang kita ketemu guru yang bikin kesal, kadang-kadang kita lupa kerjain PR, kadang-kadang juga berantem sama teman sampai males masuk sekolah. Apakah kalian pernah kayak gitu? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah. Tapi di lain waktu juga ada kalanya kita belajar terus dapat nilai bagus dan bikin bangga satu kelas atau bikin bangga sama orang tua kita. Jadi segala kejadian-kejadian itu menjadi sebuah pelajaran yang membantu kita untuk tumbuh dewasa. Meskipun masa sekolah kita sudah lewat, tetapi semua kenangan itu akan tetap ada dan menjadi bagian dari kita. Jadi menurut aku masa sekolah kayaknya udah lumayan lama ya. Sekitar, sekarang aku 23 tahun, udah lulus kuliah, berarti sekolah tuh SD, SMP, SMA kan? 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, aku ngerasanya tuh sekolah tuh aku ambis sih. Kalau misalnya sekolah tuh aku selalu ambis, entah kenapa. Karena walaupun di JKT48 gitu kayak aku gak mau aku ketinggalan di sekolah juga gitu. Kayak harus berprestasi juga, jadi kalau misalnya berprestasi di JKT48 kenapa nggak di sekolahnya nggak bisa berprestasi gitu. Jadi kalau misalnya dulu aku ingat banget masa-masa aku sekolah, aku tuh kayak misalnya ada kegiatan JKT ya guys, kayak misalnya awal-awal sekolah itu aku pagi-pagi bangun, ini dari SMP SMA aku rutinitasnya kayak gini ya. Jadi bangun-bangun jam 7, jam 7 tuh udah masuk. Bangun-bangun jam 6 pagi, terus habis itu berangkat sekolah, terus sekolah aku sama rumah aku kan gak terlalu jauh, jadi sekitar 30 menitan. Terus habis itu aku berangkat, udah masuk sekolah, itu udah ngantuk banget karena sebelumnya kan kegiatan JKT. Terus udah sampai sekolah, aku ngantuk jujur. Aku ngantuk tapi aku ambis, jadi aku bingung gitu. Kadang-kadang aku kalau misalnya di sekolah ada kesempatan untuk tidur, aku tidur sejujurnya. Tapi abis itu pulang sekolah aku belajar gitu. Jadi kalau misal gimana caranya supaya aku bisa cukup istirahat tapi juga cukup belajar. Nah itu susah, buat member JKT48 itu suatu tantangan sih menurut aku. Kayak gimana caranya kalian tuh ngebagi waktu antara belajar, antara waktu kalian istirahat sama waktu kalian latihan dan perform, itu tuh susah banget. Jadi tuh kalau misalnya aku sampai sekolah, terus aku tidur, kadang-kadang juga suka dibangunin sama teman-teman aku gap gitu. Atau kalau misalnya aku terlalu pules, bahkan teman-teman aku tuh pada kayak care gitu lah guys, kayak sampai mereka tuh nyuruh aku tidur di UKS. Kalian bayangin gak sih kayak, gap lo tidur aja di UKS gitu. Kayak aku tuh seneng banget punya support system yang baik dari SMP atau SMA. Terus habis itu udah selesai tidur, ngikutin pelajaran lagi. Misalnya aku kayak misalnya udah cukup tidur, aku ngikutin pelajaran lagi. Udah ngikutin pelajaran, terus pulang dari sekolah, aku langsung banget untuk kegiatan JKT. Keren gak sih? Jadi pulang sekolah aku langsung kegiatan JKT, misalnya ada latihan jam 4 sore. Ya udah berarti dari sekolah jam 3 sore, on the way perjalanan 1 jam, berarti kegiatan JKT48 jam 4 harus tiba jam 4 sore. Biasanya tuh dari dulu tuh JKT tuh latihannya jam 5, jam 6 gitu kan. Jadi masih keburu kalau misalnya kita tuh sekolah dulu atau enggak kegiatan di sekolah, baru habis itu JKT. Emang enaknya di JKT48 tuh sebenarnya itu juga bisa apa ya, gak tabrakan sama waktu sekolah kita gitu. Terus udah kegiatan JKT misalnya dari jam 4 atau 5 sore sampai jam 9 malam atau jam 10 malam kita latihan, kita dance practice, kita latihan vokal, terus kita latihan MC, latihan teater, latihan setlist, latihan konser, latihan banyak deh pokoknya. Latihan tuh banyak banget pokoknya di JKT kalian. Kayak pasti ada aja gitu. Terus habis itu udah latihan-latihan kayak gitu, udah deh akhirnya selesai jam 9-10 malam, pulang lagi ke rumah, on the way, terus akhirnya sampai rumah jam 11 atau 12 malam, terus besok diulangi lagi rutinitas yang sama. Dan menurut aku, apa ya, itu sih yang membuat
member-member JKT48 tuh kuat sampai dengan sekarang sih gitu. Jadi semoga cerita-cerita dari show kali ini bisa menginspirasi kalian semua yang terutama yang masih sekolah